Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Lismawati, NIM saya 1904034036. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ELISA atau enzim linked immunosorbent assay. Apa itu ELISA? ELISA adalah suatu metode yang dikerjakan sebagai sarana mengukur kadar antigen atau antibodi dalam suatu medium cair, seperti serum atau organ yang telah dicairkan ataupun yang telah dilarutkan. ELISA ini merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi ataupun antigen pada suatu sampel. Fungsi dari tes ELISA yaitu bukan hanya untuk mengetahui keberadaan suatu antigen dengan antibodi, tetapi juga untuk mengukur kadar antigen atau antibodi tersebut dengan menggunakan alat spektrofotometer. Prinsip umum ELISA yaitu teknik yang menggabungkan spesifitas antibodi dengan sensitivitas uji enzim secara sederhana dengan menggunakan antibodi atau antigen yang digabungkan ke suatu enzim yang mudah diuji. Metode ELISA dikembangkan untuk deteksi antigen atau antibodi, terdiri dari antibodi atau antigen yang cocok dengan yang dicari, yang kemudian dibentuk dalam fase solid, seperti permukaan plastik dari plat polivinil atau tub polistiren. Di dalamnya, sumuran yang di dalam dari microdilution atau cairan sejumlah mikro atau di bagian luar dari plastik spherics atau bed, mirip seperti kelereng kecil yang terbuat dari logam. Sistem tersebut dinamakan solid phase immunosorbent assay. Teknik ELISA secara umum yaitu yang pertama, melapisi plat mikrotiter dengan antigen. Yang kedua, memblokir semua situs yang tidak terikat untuk mencegah hasil positif palsu. Yang ketiga yaitu menambahkan antibodi primer atau antibodi monoklonal ke well. Yang keempat, tambahkan antibodi sekunder yang terkonjugasi ke enzim atau antibodi spesifik. Yang kelima yaitu reaksi substrat dengan enzim untuk menghasilkan produk berwarna sehingga menunjukkan reaksi positif. Selanjutnya yaitu prosedur kerja dalam bentuk video. Berikut videonya. Selamat menonton. Edvotech Instructional Videos. The Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, or ELISA. For this experiment, you will need a microtiter plate, phosphate buffered saline, antibody and antigen samples, a color-changing substrate solution, a 37-degree incubator, an adjustable micropipette and tips, and transfer pipettes. Step 1. Label the microtiter plate and transfer pipettes as noted in the product literature. Step 2. Add 100 microliters of the antigen solution to all of the wells. Step 3. Incubate for 5 minutes at room temperature. At this time, the antigens will non-specifically adhere to the plastic through hydrophobic and electrostatic interactions. Step 4. Remove all the liquid from the wells using a transfer pipette. Step 5. Wash the wells by adding approximately 8 drops of PBS buffer to each well. Remove all the PBS from each of the wells, taking care to prevent the buffer from spilling over into adjacent wells. Traditionally following this step, the wells are blocked with a protein-containing buffer to prevent non-specific interactions between the antibody and the plastic wells. We have optimized this experiment to eliminate this step. Step 6. Add reagents as outlined in the product literature. Remember to use a clean micropipette tip for each reagent. Step 7. Incubate the plate for 15 minutes at 37 degrees Celsius. Step 8. Remove the liquid from the wells using the appropriately labeled transfer pipette. Step 9. Wash each well with fresh PBS. Remove the liquid using the transfer pipette designated for each sample.
Step 10. Add 100 microliters of the secondary antibody to each of the wells. Step 11. Incubate for 15 minutes at 37 degrees Celsius. Step 12. While the samples are incubating, prepare the detection substrate as specified in the product literature. Step 13. Remove the secondary antibody solution from the wells using the transfer pipette designated for each sample. Wash each well once with fresh PBS buffer. Remove the liquid using the transfer pipette designated for each sample. Step 14. Add 100 microliters of the substrate solution to each well. Step 15. Incubate at 37 degrees Celsius for 5 minutes. Step 16. Examine your results. Differences between negative and positive samples will be obvious, with most positive samples turning brown in color. If color is not fully developed after 5 minutes, incubate at 37 degrees Celsius for a longer period of time. Ada ELISA direct, indirect, sandwich, biotin streptapidin, multiplex, dan kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada ELISA direct. ELISA direct ini merupakan teknik ELISA yang paling sederhana. Teknik ini seringkali digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen pada sampel ELISA direct menggunakan suatu antibodi spesifik atau monoklonal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan pada sampel yang diuji. Kelemahan ELISA direct yaitu imunoreaktivitas antibodi kemungkinan akan berkurang akibat bertaut dengan enzim. Yang kedua yaitu penautan enzim sinyal ke setiap antibodi menghabiskan waktu dan mahal. Yang ketiga yaitu tidak fleksibilitas dalam pemilihan tautan enzim atau label dari antibodi pada percobaan yang berbeda. Yang keempat yaitu amplifikasi sinyal hanya sedikit. Yang kelima, larutan yang digunakan harus dimurnikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada kelebihan ELISA direct yaitu metodologinya cepat dan kegagalan dapat diminimalisasi. Selanjutnya ada ELISA indirect. ELISA indirect merupakan teknik ELISA yang paling sederhana, sama seperti ELISA direct. ELISA indirect menggunakan suatu antigen spesifik atau monoklonal, serta antibodi sekunder spesifik tertaut enzim sinyal untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang diinginkan pada sampel yang akan diuji. Kelemahan ELISA indirect yaitu membutuhkan waktu lebih lama dan juga menggunakan dua antibodi. Sedangkan kelebihan ELISA indirect yaitu variasi antibodi sekunder yang terjual secara komersial. Yang kedua, imunoreaktivitas antibodi target tidak terpengaruh oleh penautan enzim sinyal ke antibodi sekunder karena penautan dilakukan pada wadah berbeda. Yang ketiga yaitu tingkat sensitivitas meningkat karena setiap antibodi yang diinginkan memiliki beberapa epitope yang bisa berinteraksi dengan antibodi sekunder. Selanjutnya ada ELISA sandwich. ELISA sandwich ini merupakan teknik yang menggunakan antibodi primer spesifik untuk menangkap antigen yang diinginkan dan antibodi sekunder tertaut enzim sinyal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan. Kelebihan ELISA sandwich yaitu tingkat sensitivitasnya lebih tinggi, kemampuan menguji sampel yang tidak murni, mampu mengikat secara selektif antigen. Kelemahannya yaitu teknik ini hanya dapat diaplikasikan untuk mendeteksi antigen multivalen. Yang kedua yaitu sulit mencari dua jenis antibodi yang dapat berinteraksi dengan antigen yang berbeda. Selanjutnya ada ELISA biotin streptapidin. Teknik ELISA yang satu ini merupakan ELISA modern. Teknik ini dikenal sebagai teknik ELISA penangkap antibodi. Yang digunakan dalam teknik ini adalah antigen penangkap dan antigen detektor atau antigen bertaut enzim sinyal. Selanjutnya ada ELISA multiplex.
Di sini kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya ada ELISA kompetitif. ELISA kompetitif merupakan pengembangan teknik ELISA terdahulu. Prinsip dasarnya yaitu dengan menambahkan suatu kompetitor ke dalam lubang mikrotiter. Selanjutnya ada komponen instrumental ELISA, yaitu yang pertama antibodi. Antibodi adalah imunoglobulin atau Ig dari organisme yang dimurnisasi antigen patogen sasaran atau AGP. Yang kedua yaitu antigen adalah protein yang digunakan sebagai AGV pada teknik ELISA seperti partikel virus, sel bakteri, dan jamur. Yang ketiga ada imunoprobe adalah antibodi yang terkonjugasi dengan suatu enzim menjadi konjugat AB enzim. Yang keempat yaitu ada substrat. Substrat ini digunakan sebagai median untuk reaksi enzimatik berbeda-beda bergantung pada enzim yang digunakan. Yang kelima yaitu ada reagen. Reagen ini diperlukan untuk ELISA adalah buffer, blocking reagen, dan pelarut substrat. Yang keenam yaitu ada cawan ELISA. Cawan ELISA ini adalah tempat terjadinya reaksi. Cawan yang biasa digunakan adalah cawan polistiren yang memiliki sumuran atau well sebanyak 96 buah yang disebut mikrotiter. Cawan lain yang biasa digunakan terbuat dari polyfilin atau bahan plastik lainnya. Yang terakhir ada jenis-jenis ELISA, yaitu competitive assay dan non-competitive assay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.